apa akhlak yang di dalam Al-Quran, maka itulah yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jujur, ya, berkata jujur, ya, ada. Wa kunu ma'as shodiqin, ya, jadilah orang-orang yang jujur. Ya. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling jujur. Ya. Apalagi, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum. Ya. Artinya apa? Kalau engkau itu bersifat keras, lagi kasar kepada sahabatmu, ya, lam faddu min haulik, maka sahabatmu itu akan meninggalkanmu. Ya. Nah, jadi di sini Nabi SAW dilarang untuk bersifat kasar dan keras pada sahabatnya. Ya. Maka Nabi SAW kita dapati adalah orang yang paling lembut, lemah lembut kepada sahabatnya. Ya. Beliau sangat lembut, sangat ya memperlakukan sahabat-sahabatnya dengan sebaik-baiknya. Coba kita lihat contohnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah SAW. Beliau adalah pelayan, ya. Pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Anas bin Malik itu berkhidmah kepada Rasulullah sejak Rasulullah tiba di kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Berarti berapa tahun kira-kira khidmah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah tiba di kota Madinah itu adalah 13 tahun setelah berdakwah di Mekah. Ya. Kemudian beliau berdakwah di Madinah itu 10 tahun. Jadi total risalah dakwah Rasulullah adalah 23 tahun. Ya, karena beliau diutus umur 40 dan beliau meninggal 63 tahun. Ya. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ya. Jadi beliau tinggal hidup di Madinah itu 10 tahun. Ya. Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah itu 10 tahun. Sejak beliau datang sampai beliau meninggal. Ya. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Ya. Bahwa beliau melayani Nabi SAW asyra sinin. Khadamtu Rasulullah SAW asyra sinin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Ya. Selama beliau berkhidmat kepada Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik. 10 tahun jemaah sekalian. Ya. Bayangkan ya, kita itu ada pembantu di rumah, berapa kali kita bentak. Ya, berapa kali kita bentak pembantu di rumah. Ya. Misalnya makanan terlalu garam, wah kita sudah ya, kita bentak-bentak itu. Ya, kenapa begini-begini? Ya. Baju tidak bersih. Mungkinkah itu terjadi pada Anas, ada pelayanan yang kurang maksimal? Ya, mungkin saja, ya, namanya manusia. Ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengatakan ya kepada Anas bin Malik. 10 tahun jemaah sekalian, ya. Luar biasa. Mungkin ada di sini atasan ya di kantor, bos, pemimpin, ya. Berapa tahun bapak-bapak pernah memimpin? Boleh menegaskan bahwa tidak pernah memarahi bawahannya? Ya, tidak mungkin ya. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada ya bawahannya. Ya, kepada Anas bin Malik. Asyras ini 10 tahun. Ya, maka ini tentu ya adalah penegasan bagaimana akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa lagi? Ya tentu apa yang kami sampaikan ini sudah selalu didengarkan ya, tapi tidak apa-apa kita terus ya saling mengingatkan. Ya. Pada suatu ketika juga ya ini menunjukkan betapa Nabi itu adalah orang yang lemah lembut. Ya, selama bisa baik-baik, kenapa harus kasar? Ya, seperti itu. Ya. Suatu ketika Rasulullah itu di masjid berkumpul bersama para sahabatnya. Ya. Maka kemudian datang Arab Badui. Ya. Datang masuk ke masjid. Fabala fi qaimatil masjid. Maka kemudian Arab Badui ini, mohon maaf, kencing ya di salah satu tiang masjid. Ya. Maka ini tentu adalah perbuatan yang mohon maaf kurang ajar ya. Ada orang masuk, di situ ada Rasulullah, kemudian kencing ya di masjid. Ya.
Maka tentu ini membuat para sahabat geram. Ya. Beliau ya atau orang Arab ini kencing. Ya, maka para sahabat itu mulailah berkumpul, sudah siap untuk menghabisi orang Arab Badui ini. Ya. Maka kemudian Nabi SAW datang dengan penuh ketenangan. Ya. Nabi SAW mengatakan apa kepada para sahabat? Da'uhu, ya, tinggalkan dia, biarkan dia selesai kencingnya. Ya. Kemudian kalau selesai, ambilkan satu ember air, siram, maka selesai. Ya. Tidak usah ada pengkeroyokan, ya. Tidak usah ada perkelahian. Ya. Ini masalah yang simple. Ya. Biarkan dia kencing. Kata para ulama kita di sini ada juga hikmah dari Rasulullah. Ya. Bayangkan kalau ini orang lagi kencing kemudian mau dipukul, pasti dia akan lari. Kencingnya akan berserakan di masjid. Ya. Jadi akan semakin meluas mudaratnya. Ya. Dia akan lari sambil mohon maaf terkencing-kencing. Ya. Jadi ketika dia dibiarkan, tinggalkan dia kencing supaya najisnya itu berkumpul di satu tempat saja. Ya. Tidak meluas. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini masalah tidak usah diperbesar, ya, bisa selesai dengan baik-baik. Ya, ambilkan air, siram, selesai. Ya. Nah, maka ini ya menunjukkan bagaimana ya, Nabi SAW itu orang yang lembut, ya, orang yang ramah, ya, orang yang bisa menyelesaikan sesuatu dengan kepala dingin. Ya. Karena biasa kalau kita itu kepalanya ya panas, kita di masjid datang kepalanya panas, maka biasanya masalah tidak selesai, tapi semakin membesar. Ya. Seperti itu. Maka ya ini juga ya menjadi bukti betapa akhlak Nabi SAW itu begitu mulia. Kemudian contoh lainnya, ini juga yang paling perlu adalah akhlak yang mulia kepada keluarga, khususnya istri. Ya. Ini dia ya, akhlak mulia pada istri. Kadang-kadang mohon maaf, banyak orang itu kalau dia di kantor, apalagi dia itu bagian pelayanan, luar biasa akhlaknya. Ya. Baru bangun itu pelanggan dari kursinya dia sudah begini, sambil senyum. Ya, ya silakan Pak. Ya, kata-katanya lembut. Tapi ketika pulang di rumahnya, istrinya habis dia marahi terus. Ya, dia pokoknya dia luapkan semua emosinya pada istrinya. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya. Semestinya orang yang paling dekat dengan kita, istri kita khususnya, itulah orang yang paling berhak menikmati akhlak mulia kita. Maka Nabi SAW itu mensabdakan dan mengajarkan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Artinya apa? Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Ada satu contoh jamaah sekalian. Ya. Suatu ketika Aisyah ya, itu berada di rumahnya, dan kebetulan waktu itu jatahnya Aisyah, di mana Rasulullah berada di rumahnya. Kemudian Rasulullah berada bersama para sahabat, ya. Para sahabatnya, tiba-tiba ada istri lain yang datang membawakan makanan. Ya. Ini memancing cemburu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka kemudian Aisyah yang cemburu, dan ini wajar kan? Istri kalau tidak cemburu pada suaminya itu jangan-jangan dia sudah tidak sayang. Ya. Seperti itu, ya. Maka kemudian kecemburuan ini membuat Aisyah ya akhirnya mengambil piring dan makanan tersebut, lalu kemudian dibanting, kemudian ya pecah. Ya. Dan ini dilakukan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Tentu jamaah sekalian, kita itu kalau ada teman kita di rumah, kita tidak mau dipermalukan ya oleh istri kita di hadapan para sahabat kita. Ya, kita tidak mau pastinya. Ya, tapi kemudian Nabi SAW ya sekali lagi ya membuktikan khairukum li ahlihi.
sebaik-baiknya kalian adalah yang baik pada keluarganya. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah beliau, mohon maaf, menampar istrinya bilang, "Oh, kamu kenapa kasih begini saya? Ini di hadapan tamuku." Apakah beliau melakukan itu? Tidak. Ya. Nabi kemudian ya dengan tenang dan sabar ya beliau memungut makanan yang jatuh, piring yang pecah, dikumpulkan. Ya. Lalu kemudian apakah Nabi SAW menghardik Aisyah dengan ucapan yang buruk dan kotor dan kasar? Tidak. Ya bahkan di situ ada pembelaan kepada Aisyah. Ya, beliau katakan apa? Gharat ummukum. Ya. Artinya apa? Ibu kalian cemburu. Bayangkan. Ya, ibu kalian cemburu. Ya. Di sini ada pembelaan kepada Aisyah. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai para sahabat ini menaruh sesuatu yang tidak baik pada Aisyah radhiyallahu taala. Maka disebutkan itu adalah ibu kalian. Ibu kalian sedang cemburu. Ya. Orang itu kalau dibilang ibu, boleh nggak suzon pada ibu? Ya, berprasangka tidak baik pada ibu. Tidak mungkin. Ya. Ini kita diingatkan. Ya, ini ibu kita. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan bahwa ini ibu kalian, Aisyah ini ibu kalian. Gharat ummukum. Ya, ibu kalian sedang cemburu. Ya. Sehingga apa? Sehingga namanya ya kalau dibilang ini ibu, kita anak, ya pasti kita akan selalu berprasangka baik ya pada ibu kita. Ya. Maka ini ya justru di situ ada pembelaan dari Rasulullah SAW kepada Aisyah. Ya. Dan ini juga diingatkan bahwa kecemburuan itu hal yang wajar. Ya. Kecemburuan itu adalah hal yang wajar suami istri. Ya. Maka ini jamaah sekalian ya luar biasa ya. Kita di zaman sekarang ini mohon maaf ya. Namanya KDRT istilahnya, kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Ini banyak perceraian yang terjadi karena KDRT. Ya, suami yang mohon maaf tidak tahan ya, kemudian menggunakan tangannya ya, kekerasan fisik ya. Maka ini tentu ya usikum wa nafsi ya harus kita jaga. Ya, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik pada keluarganya dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW itu beliau menjahit bajunya sendiri. Ya, beliau mencuci sendiri, beliau menjahit bajunya sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi ya ini menegaskan betapa ya beliau itu sangat baik kepada istrinya. Ya, ya beliau tidak pernah ya jangankan istrinya, pelayannya saja tidak pernah dikata kasar. Ya, apalagi terhadap istrinya. Maka ini ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya sedikit ya sekilas kita mengingat kembali akhlak dari Rasulullah SAW ya. Kita sangat butuh pengingatan ya, penguatan ya. Kita hidup di zaman ya anak-anak muda itu inspirasi akhlaknya dari luar ya. Bukan dari ajaran Islam, bukan dari inspirasi akhlak Rasulullah SAW ya. Meniru gaya hidup, gaya akhlak orang-orang luar. Coba kita nonton tontonan-tontonan anak muda. Kata-kata kasar, mencela, memaki, ya, membuli. Itu anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya, Bapak-bapak. Ya. Mungkin Bapak-bapak sini jarang main medsos. Ini saya generasi saya anak muda. Saya sering melihat seperti ini. Ya, tapi ini tanggung jawab kita semuanya. Ya, tanggung jawab kita semuanya. Demikian ya mudah-mudahan ya bisa sedikit mengingatkan kepada kita ya pentingnya akhlak mulia ya. Dan terakhir satu hadis ya tentang akhlak mulia ini ya disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW su'ilah ya beliau ditanya ya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. An aktsar ma yudkhil an-nas al-jannah. Ya, maka kemudian ada dua jawabannya. Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ya, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya, jadi mungkin kita ini tidak terlalu banyak salat sunnah kita. Mungkin kita puasa juga tidak terlalu banyak. Puasa-puasa sunnah, ya. Sedekah mungkin tidak banyak. Tapi jangan sampai kita tidak berakhlak mulia. Ya, karena ini pintu yang paling banyak orang masuk surga melalui ini. Demikian ya mudah-mudahan bermanfaat.